jauh, kemana pergi jiwaku saat tidur tubuhku. Boleh nggak aku panggil Kak Tulus gitu. Jadi sekarang manggilnya Kak Tulus. Dan itu sama Kak Tulus tuh lebih kayak nggak apa-apa, jujur aja. Terus lebih dipancing dengan banyak kosakata baru, terus jadi banyak belajar juga gitu. Cuman mungkin kalau di jalan gitu biasanya ketuk-ketuk entah pintu mobil atau kaca mobil gitu, atau hentak-hentak kaki gitu juga biasa sih. Sekarang lanjut aja deh, aku mau langsung tanya-tanya ke karyanya Dere, yaitu lagu Tanya. Nah, aku kan udah dengerin, dan selamat, pokoknya enak banget. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya lagu Tanya tuh bercerita tentang apa? Kalau lagu, aku sih lewat lagu Tanya pengen menyampaikan ke teman-teman semua untuk singkatnya jangan lupa beri jeda sih. Karena kan kalau aku ya aku sendiri tipe orang yang apa-apa tuh dipikirin, apa-apa dimasukin kepala dan penuh gitu, jadinya ramai, berenang-renang, kadang sampai pusing sendiri dan capek aja gitu, dan jadi kurang lebih ya termakan sama apa yang kita pikirkan. Itu kan sebenarnya sangat apa ya, nggak bagus gitu. Jadi lewat lagu Tanya tuh aku mau ngajak teman-teman semua untuk jangan lupa nikmati momen yang kita punya sih. Fokus dulu aja sama apa yang lagi kita jalanin sekarang gitu ya, Dere. Real time-nya. Nah, kalau proses kreatifnya tuh gimana sih, Dere? Maksudnya lirik atau nadanya dulu nih yang terpikirkan? Kalau aku sih, aku tipe yang kalau tulis sesuatu atau buat lagu misalkan ya, aku selalu cari melodi duluan gitu. Jadi misalkan melodinya udah dapet, terus biasanya diendepin dulu beberapa hari gitu. Nanti kalau mood untuk menulis kayak, oh kayaknya tulisan yang ini cocok nih sama melodi yang ini gitu. Oh, jadi jadi kayak nyetok-nyetok melodinya dulu, terus bikin lirik, terus coba dicocok-cocokin gitu ya. Tapi aku jadi penasaran deh, Dere biasanya kalau ngulik, mau bikin lagu, itu tuh kamu pakai alat musik apa? Gitar kah? Atau mungkin piano, keyboard? Kalau ada gitarnya, ada gitar di tempat pakai gitar, kalau ada keyboardnya pakai keyboard. Cuman mungkin kalau di jalan gitu biasanya ketuk-ketuk entah pintu mobil atau kaca mobil gitu, atau hentak-hentak kaki gitu juga biasa sih. Emang bakat musiknya tuh udah bawaan ya, udah mengalir di darah gitu. Jadi nggak ada alat musik juga langsung tek lagu gitu ya. Nah, aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut penilaianku ya, Dere, lagu Tanya sama lagu Kota ini kan punya nuansa yang sedikit berbeda sih. Sedikit ya. Kalau kalau menurutku di lagu Tanya, temponya sama musiknya tuh lebih bervariatif, temponya lebih cepat. Sedangkan kalau di lagu Kota, dia lebih akustik dan lebih slow, kayak gitu menurutku. Nah, Dere tuh ada kesulitan nggak sih nyanyiin di antara dua lagu itu? Khususnya untuk lagu Tanya. Oke, itu sejujurnya mungkin bukan kesulitan, lebih ke awalnya gugup dan gak yakin gitu ya. Karena kan awalnya di lagu Kota tuh, dan aku awalnya pikiran kalau mau buat musik tuh yang ya yang santai-santai, mungkin yang lebih nyanyinya juga biasa aja gitu. Ternyata pas ada kesempatan nih tulis lagu Tanya kan bareng Kak Tulus, jadi kita apa-apa juga brainstorming bareng, bagiannya apa yang bagus, mana yang enggak, mana yang iya gitu. Terus ada beberapa part di lagu Tanya tuh yang cukup mungkin baru untuk aku ya, jadi kayak masa sih awalnya bisa nggak sih nyanyiin part ini, akan asing nggak sih kalau dibawain live gitu, yang sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi ternyata pas udah di proses rekaman kayak oh asik juga ya nyanyi model begini dan nyanyiin begini gitu, jadi asik gitu. Jadi explore juga ya, maksudnya oh ternyata aku bisa nih nyanyiin lagu yang jenis seperti ini, kayak gitu ya. Ya. Tadi kamu sempat nyebut-nyebut nama Tulus. Pas banget nih pertanyaan selanjutnya. Karena lagu Tanya ini dibikin bareng sama Tulus, aku penasaran dia itu lebih banyak bantu di nyusun liriknya atau musiknya? Hmm, kalau secara keseluruhan sebenarnya dari lagu Kota kan juga aku tulis sama Kak Tulus. Jadi Kota dan Tanya benar-benar kita tulis bareng-bareng gitu. Nah, cuman Kak Tulus itu banyak bantu dalam bukan banyak bantu, banyak apa? Banyak
masuk di dalam liriknya untuk mancing aku juga gitu, karena kan kirain aku bilang aku orangnya cukup gugup dan sangat amat baru di dunia musik, jadi untuk awal-awalnya tuh ada kesempatan untuk bisa menyebarluaskan karya tulis aku sendiri tuh agak sedikit gugup gitu, kayak gimana nih kok agak ya liriknya gitu. Terus sama Kak Tulus tuh lebih kayak nggak apa-apa, jujur aja, terus lebih dipancing dengan banyak kosakata baru, terus jadi banyak belajar juga gitu. Nah, Dere tuh ketemu Tulus kan pas lagi ikutan ajang The Voice Kids ya? Ya, Bener nggak? betul, betul. Nah, sempet juga nyanyi bareng Tulus di event, waktu itu ada salah satu event duet bareng di lagu Cahaya. Itu keren Betul. banget. Dere, selamat, kamu beruntung sekali bisa berduet bareng Tulus. Senang sekali. Dan aku mau nanya nih, Tulus di mata Dere tuh seperti apa sih? Dan sekarang manggilnya masih Coach Tulus gitu, atau udah Kak Tulus atau Mas Tulus, atau bahkan Tulus aja? Boleh diceritain nggak? Kalau jadi kan dulu awalnya kayak tadi kakak bilang, aku tuh ketemu Kak Tulus kan di si ajang pencarian bakat itu. Dan kita selepas acara itu selesai, tetap kontek-kontekan, tetap WhatsAppan, terus aku coba kirim kayak aku punya lagu ini, punya gitu, terus kita tetap kontek-kontekan. Dan akhirnya kita entah gimana caranya memutuskan untuk tulis lagu bareng, dan aku selalu seneng banget sih dari awal ketemu di ajang pencarian bakat tuh masih ngerasa kayak wah Tulus gitu. Terus ada kesempatan lagi beberapa eh, tahun itu bisa nyanyi bareng si di dalam acara itu yang Dua Cahaya, itu juga masih kayak wah di atas panggung sama Tulus gitu. Cuman karena dari panggung itu tuh aku mulai ngerasa kayak bisa nggak ya nanti suatu saat bekerja sama sama Tulus gitu. Dan dari situ tuh aku mulai kayak boleh nggak aku panggil Kak Tulus gitu. Jadi sekarang manggilnya Kak Tulus. Dan jadi apa ya, kalau aku nganggapnya sih lebih ke kakak aja sih. Jadi banyak belajar, banyak tahu ini itu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena kan ini tanya tuh dibikin saat kita sudah memasuki masa pandemi ya, Dere. Ada kendala atau kesulitan nggak? Bahkan kamu kalau nggak salah debut juga baru 28 Oktober kemarin, yang mana sudah pandemi gitu. Nah, itu ada kesulitan atau tantangan tersendiri nggak sih buat Dere? Ada sih. Sebenarnya tidak sesulit yang aku kira gitu. Karena awalnya kan kayak aku tuh orangnya gregetan gitu ya, jadi apa-apa tuh maunya langsung ketemu, terus idenya bisa tersampaikan gitu. Tapi akhirnya kita harus stay di rumah, terus lagu Tanya sendiri ditulis tuh pas awal-awal lockdown, jadi bener-bener gak bisa kemana-mana, terus masih masih bener-bener takut lah gitu. Akhirnya tiba-tiba Kak Tulus telepon kayak, Dere ayo tulis lagu. Aku seneng dong, tapi di saat seneng juga bingung gimana caranya, ya lewat WhatsApp aja gitu. Akhirnya kita tulis lewat WhatsApp, kita awalnya chatan, dan aku dengan semangatnya juga udah siapin di satu ruangan tuh udah ada keyboard, ada gitar, udah nyalain lampu remang-remang biar dapet feel-nya gitu. Dan kira-kira nggak akan sampai, tapi ternyata bisa-bisa aja. Oke. Nah, tapi aku jadi penasaran deh. Dere pas nulis lirik lagu Tanya, itu tuh pas lagi ngapain gitu? Karena liriknya menurut aku, apalagi yang bagian intro, itu tuh aku suka banget yang ada memikul rayanya itu loh. Pokoknya pas bagian intro itu dapet banget. Jadi sebelum kita denger refnya, bagian intronya tuh udah maknanya udah dalam banget gitu. Nah aku mau tanya, gimana Dere tuh saat itu kondisinya seperti apa bisa dapet lirik kata-katanya tuh kayak gitu tuh lagi ngapain? Sejujurnya part yang memikul raya itu bener-bener hasil brainstorming aku bareng Kak Tulus. Jadi kan bener-bener aku tuh awalnya agak bingung ya, karena kan awalnya mau tulis lagu apa, dan akhirnya sebelum lahir si Tanya itu sama Kak Tulus tuh berangkat dari kita saling bertanya gitu, dan bolak-balik bertanya lagi. Akhirnya kita kayak banyak banget kita bertanya ya gitu. Kira mulai deh muncul si kenapa ya kita hidup di dunia ini
kok bisa ketemu sama orang ini, kenapa kita hidup di dunia yang sangat amat luas. Lalu mulailah lahir kata-kata cakrawala, terus mulai ada pilihan kata kayak semesta dan kayak memikul semesta raya gitu. Jadi kita benar-benar kayak apa ya, semua liriknya tuh kayak gini bagus gak ya, gini bagus gak ya gitu. Dan itu di hari itu juga gitu. Keren sih, keren. Nah, kalau cerita unik nih, Dere, di balik pembuatan lagu Tanya, ada nggak? Tadi kan kendala, alhamdulillah bisa diatasi gitu bareng-bareng sama tim, Derenya juga bisa ngatasin. Nah, kalau cerita unik, ada nggak pas lagi proses pembuatan lagu Tanya? Cerita unik ya. Apa ya? Mungkin ada satu satu saat kan kita awalnya emang ngerjainnya daring, tapi ada beberapa part memang yang harus misalkan kayak tag vokal atau ada bass mana yang mau dipakai. Jadi ada waktu aku, Kak Tulus, dan Kak Ibnu Dian itu kumpul, tapi kita kayak tetap jaga jarak, pakai masker gitu. Terus apa ya? Mungkin uniknya sih karena waktu itu kita sempat bingung di intronya itu mau dikasih apa gitu. Gimana caranya buat lagu yang mungkin terdengar baru sekaligus misterius, tapi tetap nggak susah untuk diterima sama orang gitu. Kira Kak Ibnu sama Kak Tulus sama aku tuh cari-cari ini apa ya, lebih ke di saat eksplorasi intronya itu sih. Jadi kita awal tuh nggak pakai bass, ada yang coba-coba pakai suara hewan, ada yang coba pakai suara apa gitu. Jadi dibelok-belokin gitu, dan itu cukup di saat itu cukup lucu dan kayak oh ternyata bisa ya musik tuh dijadiin kayak gini kayak gitu gitu. Akhirnya tapi ya kita putuskan untuk kayak ya udah akhirnya intronya pakai bass aja. Tapi seru sih, maksudnya intronya kan didominasi sama suara dari bass tadi ya. Kalau tadi Dere cerita mau nuansanya misterius, tapi tetap ear catchy, itu dapet sih. Keren berarti diskusinya. Dan, nah ini lagu Tanya, itu kan baru ada lirik videonya. Ada rencana bikin ini nggak sih musik videonya, video klipnya? Karena kalau Kota kan udah ada tuh video klipnya. Nah, Tanya gimana nih? Kalau Tanya sih aku untuk sekarang sih belum ada rencana untuk buat video musik. Cuma nanti kalau kedepannya ada kesempatan mungkin aku juga mau sih. Oke. Terus aku mau nanya nih, lirik bagian mana yang menurut Dere tuh paling ngena, paling wah ini harus banget didengerin sama orang-orang nih bagian ini. Aku sih paling suka part yang ini. Aku tak pernah tahu kemana pergi jiwaku saat tidur tubuhku. Itu sebenarnya apa ya? Mungkin kalau dari beberapa komen yang datang ke aku lewat DM dan lewat media-media lainnya tuh kayaknya mungkin seperti kakak tadi, intronya bagus atau part yang kata-kata cakrawala gitu. Tapi kalau aku sendiri, kenapa si aku tak pernah tahu itu dan kemana pergi jiwaku saat aku tidur? Karena itu salah satu pertanyaan yang menurut aku sampai hari ini belum puas gitu terjawab, dan itu salah satu pertanyaan yang selalu aku pertanyakan sedari kecil dan masih aku pertanyakan sampai hari ini gitu. Dan tapi dari lirik itu tuh aku pengen nyampein kayak udahlah nggak usah begitu dipikirin gitu. Don't be so hard untuk menemukan jawabannya lah ya gitu. Tapi dipikirin mah tetap dipikirin gitu ya Dere. Nah, terus aku juga mau nanya nih, Dere tuh ada apa ya? Mungkin dalam tanda kutip ritual khusus nggak sih buat bikin lagu, buat bikin lirik lagu yang menurut Dere ini aku banget, tapi tetap pesannya bisa tetap ditangkap gitu sama pendengar. Mungkin kalau secara keseluruhan kalau lagi tulis terus lagi mood buat sesuatu sih, aku biasanya menghabiskan cukup banyak waktu di satu ruangan gitu sih. Jadi kayak ada satu ruangan di rumahku yang bukan studio juga, bukan lengkap dengan alat-alat musik dan lainnya, tapi di situ aku biasanya naruh satu gitar, satu keyboard, dan
air putih yang cukup banyak, dan udah kayak ya udah di depan keyboard, depan gitar, ngehayal-ngehayal sendiri. Nanti kalau bosen bukan nonton musik tapi mungkin nonton beberapa cuplikan film atau apa gitu, tapi harus biasanya sih aku mendem aja gitu di satu ruangan dan kayak menghayal kalau udah dapet kayak oh iya langsung rekam gitu. Pokoknya kayak coba ngumpulin emosinya dulu kali ya, emosi-emosi datang. Tapi aku jadi penasaran deh, biasanya menghabiskan waktu berapa lama tuh? Bisa seharian sampai kayak, Dere, udah malam lagi, misalnya, atau gimana? Itu ada benarnya sih, mungkin nggak pernah sih sampai kayak gitu, tapi ya banyak waktu yang kalau aku di atas, kan di atas ya ruangannya, terus mama tuh biasanya manggil dari bawah kayak makan dulu atau mandi dulu Nah, gitu, ya sampai. oke. Nah, aku juga jadi penasaran nih, Dere tuh bisa main berapa jenis alat musik sih? Kan tadi keyboard udah ya, gitar udah, atau mungkin cello atau suling bahkan. Sebenarnya sih hanya gitar dan keyboard ya, dan mungkin keyboardnya juga sedikit-sedikit, yang penting kayak oh aku mau nada ini mungkin muter bagusnya ke sini gitu, hanya itu sih. Tapi itu belajar belajar les atau belajar secara otodidak tuh, Dere, kalau boleh tahu. Aku dulu keyboard aku tuh kepingin belajar musik tuh mulai dari kelas 2 SD, terus 3 SD, terus minta sama mama mau les ini, mau les keyboard akhirnya. Dan les keyboard itu sekitar 2 bulanan, terus aku bosen, jadi kayak mendingan di rumah main sendiri gitu. Akhirnya ya dari situ selepas itu keyboard ya ya memang sebisanya sih jadinya, tapi jadi belajar di rumah sendiri, terus gitar juga tengok-tengok YouTube.